Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 13 hari ini akan mempresentasikan mengenai Auditing Information Technology atau Teknologi Informasi Audit. Learning Objective 1. Distinguish between auditing through the computer and auditing with the computer. Nah, dalam Learning Objective 1 ini, eh, kita akan membahas mengenai perbedaan antara auditing melalui komputer dan auditing dengan komputer. Information System Auditing Concept atau konsep audit sistem informasi. Yang pertama itu ada auditing through the computer atau audit melalui komputer. Nah, ini artinya itu auditor itu melakukan pemeriksaan langsung terhadap program dan file komputer dengan menggunakan software sebagai alat bantu. Sedangkan yang auditing with the computer atau audit dengan komputer, yaitu di mana input, proses, dan output telah menggunakan komputer, dan dalam melaksanakan audit sistem informasi, seorang auditor harus memastikan tujuan-tujuan tertentunya. Structure of a financial statement audit atau struktur dari pernyataan audit keuangan. The primary objective and responsibility of the external auditor is to attest to the fairness of the firm's financial reports. Yang ini artinya itu tujuan dan tanggung jawab utama dari auditor eksternal itu untuk membuktikan keadilan laporan keuangan pada perusahaan. Nah, the external auditor serve outsiders. Uh, audit auditor eksternal itu melayani pihak luar. The internal auditor serve a firm's management, sedangkan untuk yang auditor internal itu melayani pihak manajemen di dalam perusahaan. Auditing through the computer atau auditing melalui komputer. Auditing through the computer may be defined as the verification of controls in a computer system. Auditing melalui komputer tuh bisa didefinisikan sebagai verifikasi dalam pengendalian pada sistem komputerisasi. Oke, ada dua dalam audit melalui komputer. Yang pertama di general controls atau pengendalian umum, kemudian ada application controls atau pengendalian aplikasi. Dalam pengendalian umum itu, pengendalian ini berlaku untuk sistem yang terkomputerisasi, tapi mereka tidak hanya digital, eh, kontrol perangkat lunak, perangkat keras, dan manual, semuanya itu berada pada pengendalian umum ini. Kemudian untuk yang pengendalian aplikasi, pengendalian ini terkait dengan aplikasi atau perangkat lunak atau software tertentu yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dilakukan dalam pengolahan data. Oke. Next. Kemudian ada Control Framework in IT Environment atau kerangka pengendalian pada lingkungan IT. Ada internal controls atau pengendalian internal, ini dibagi jadi dua, ada application controls dan general controls. Application controls atau pengendalian aplikasi, ini ada computer application system and programs, yaitu aplikasi komputer sistem dan program. Kemudian yang general controls atau pengendalian umum ini ada application system development atau pengembangan sistem aplikasi, dan juga ada computer service center atau pusat pelayanan komputer. Auditing with the computer atau audit dengan komputer. Auditing with the computer is the process of using information technology in auditing. Yang artinya audit dengan komputer adalah prosesnya itu penggunaan teknologi informasi dalam audit. Kemudian, the use of information technology is no longer optional. Penggunaan teknologi informasi itu tidak lagi opsional, it is essential, melainkan sangat penting. What are some of the potential benefits of using information system technology in an audit? Apa sajakah manfaat potensialnya dalam menggunakan sistem informasi teknologi dalam audit? Oke, yang pertama itu computer generated working papers are generally more legible and consistent. Kertas kerja yang dihasilkan komputer nih umumnya itu lebih mudah dibaca dan konsisten. Oke, kemudian yang kedua itu ada time may be saved by eliminating manual putting, cross-putting, and other routine calculations. Waktu itu dapat dihemat dengan menghilangkan pekerjaan-pekerjaan manual.
Oke, yang ketiga itu ada calculation, comparisons, and other data manipulations are more accurately performed. Perhitungan, perbandingan, dan manipulasi data lainnya itu lebih akurat. Kemudian yang keempat ada analytical review calculation may be more efficiently. Tinjauan analisis perhitungan lebih efisien. Enam ada standardized audit components may be stored and easily modified dan mudah untuk dimodifikasi. Kemudian yang ketujuh ada moral. Kemudian yang ketujuh ada moral and productivity may be improved by reducing the time spent on clerical tasks. Artinya semangat dan produktivitas mungkin diperbaiki dengan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas administrasi. Kemudian yang ke-8 ada increased cost effectiveness is obtained by reusing and extending existing electronic audit applications to Kemudian yang ke-8 ada increased cost effectiveness is obtained by reusing and extending existing electronic audit application to subsequent audits. Diperoleh peningkatan efektivitas biaya dengan menggunakan kembali dan memperluas elektronik yang ada pada aplikasi audit untuk audit berikutnya. Kemudian yang ke-9 itu ada increased independence. Kemudian yang ke-9 ada increased independence from information system personnel is obtained. Diperoleh peningkatan kemandirian terhadap informasi personal. Next. Selanjutnya ada describe and evaluate alternative information system audit technology. Di sini saya akan menjelaskan dan mengevaluasi informasi alternatif teknologi sistem audit teknologi. Next. Yang pertama, information system audit technology has evolved along with computer system development atau teknologi audit sudah berkembang seiring dengan berkembangnya komputer, pengembangan sistem. There is no one overall auditing technology atau tidak ada satu teknologi audit yang menyeluruh. Rather, there is a variety of tools and technique that may be used to accomplish an audit objective. Sebaliknya, ada beragam alat dan teknik yang mungkin digunakan untuk mencapai tujuan dari audit. Next. Nah, teknik yang pertama ada tes data teknik atau teknik uji data. Uh, Test data are input containing both valid and invalid data. Atau artinya data uji merupakan masukan yang berisi dari data yang valid dan data yang tidak valid. Example, payroll transaction for fixing employees are processed concurrently with valid payroll transaction. Contohnya seperti transaksi penggajian pegawai fiktif yang diproses secara bersamaan dengan transaksi penggajian yang valid. Next. Ada test data approach, test data hypothe- hypothetical transaction, computer processing using master program, error listing, compare auditor expect output. Nah, yang pertama ada tes hasil uji data dari hipotesis transaksi, selanjutnya diteruskan ke proses komputer menggunakan master program, dan dilanjutkan menghasilkan daftar kesalahan dan di-compare dengan perkiraan dari output yang dikeluarkan oleh auditor. Next. Selanjutnya ada Integrate Test Facility Technique atau bisa dikenal dengan ITF. ITF involves both the use of test data and the creation of fictitious record vendors employee on the master files of a computer system. Example, payroll transaction for fictitious employees are processed concurrently with valid payroll transaction. Maksud di sini ada ITF melibatkan penggunaan data uji dan pembuatan catatan fiktif terhadap vendor karyawan pada file master sistem komputer. Contohnya transaksi
fiktif diproses bersamaan dengan transaksi penggajian yang sah. Next. Nah, pada pendekatan tes tes facility approach, yang pertama ada transaksi dan ITF transaction, kemudian masuk ke computer application system, dan dari data file dan ITF system, ITF data masuk ke computer application system, lalu menghasilkan report with ITF data atau laporan data tanpa ITF data, dan juga menghasilkan laporan yang mengandung ITF information atau informasi ITF. Next. Selanjutnya ada parallel simulation technique, description, processing real data, track audit program, the simulated output and the regular output are then compared. Example, depreciation calculation are verified by processing the fixed asset master file with an audit program. Maksudnya adalah parallel simulation ini memprogram data nyata melalui program audit, output simulasi, dan reguler. Keluarannya kemudian dibandingkan. Contohnya seperti perhitungan penyusutan penyusutan diverifikasi dengan memproses master aset tetap file dengan program audit. Next. Selanjutnya ada parallel simulation atau simulasi paralel yang awalnya berasal dari transaksi, kemudian lanjut ke computer application system dan parallel simulation program. Dari computer application system ini berfungsi untuk memverifikasi dan menghasilkan report atau laporan, sedangkan dari parallel simulation program menghasilkan simulation report atau laporan simulasi dan keduanya akan di-compare atau dibandingkan. Next. Selanjutnya ada audit software technique, description, computer program that permit the computer to be used as an auditing tool. Example, an auditor use a computer program to extract data record from a master file. Maksudnya adalah teknik audit software teknik ini program komputer yang mengizinkan komputer untuk digunakan sebagai alat audit. Contohnya adalah auditor yang menggunakan program komputer untuk mengekstrak catatan dari data file master. Next. Selanjutnya ada Generalized Audit Software atau GAS Technique. Description GAS ini is audit software that has been specifically designed to allow auditor to perform audit-related data processing functions. Example, an auditor use GAS to search computer file for unusual item. Jadi generalized audit software atau GAS teknik ini merupakan software audit yang dikhususkan dan dirancang untuk memungkinkan seorang auditor melakukan tugasnya, fungsi pemrosesan, fungsi pemrosesan data terkait audit. Contohnya ada auditor menggunakan GIS ini untuk mencari file komputer untuk item yang tidak biasa. Next. Selanjutnya ada PC software teknik atau teknik perangkat lunak PC. Deskripsi, software that allow the auditor to use a PC to perform audit tasks. Example, a PC spreadsheet package is used to maintain audit working papers and audit schedules. Nah, maksudnya ada perangkat lunak yang memungkinkan auditor menggunakan PC untuk melakukan tugas audit. Contohnya, paket spreadsheet pada PC digunakan untuk memelihara lembar kerja audit dan jadwal audit. Next. Selanjutnya ada embedded audit routines technique. Description special auditing routines include in regular computer programs so that transaction data can be subject to audit analysis. Example, data items that are exceptions to auditor specific editors include in a program are written to a special audit file. Maksudnya ini adalah rutinitas
Rutinitas audit khusus termasuk dalam reguler program komputer sehingga transaksi itu dapat dikenakan analisis audit. Contohnya ada item data yang merupakan pengecualian terhadap audit tes edit tertentu yang disertakan dalam suatu program ditulis ke file audit khusus. Extended records technique atau teknik catatan yang diperluas. Modification of program to collect and store data of audit interest. Modifikasi program untuk dikumpulkan dan menyimpan data kepentingan audit. Contoh, a payroll program is modified to collect data pertaining to overtime pay. Program penggajian dimodifikasi untuk dikumpulkan data yang berkaitan dengan upah lembur. Next. Ada snapshot teknik atau teknik potret. Nah, di sini modification of programs to output data of audit interest. Nah, modifikasi program ini menjadikan data keluaran minat audit. Example, a payroll program is modified to output data pertaining to overtime pay. Okay. Nah, program penggajian ini dimodifikasi menjadi data keluaran yang berkaitan dengan upah lembur. Berikutnya ada tracing teknik atau teknik penelusuran. Tracing provides details audit trail of the instruction executed during the program operation. Penelusuran memberikan jejak audit yang terperinci, instruksi yang dieksekusi selama operasi program. Example, a payroll program is traced to determine if certain audit tests are performed in the correct order. Dan ini ditelusuri untuk menentukan apakah tes audit tertentu dilakukan dalam urutan yang benar. Next. Berikutnya ada review of system documentation technique atau tinjauan sistem teknik dokumentasi. Existing system documentation as program flowchart are reviewed for audit purpose, atau dokumentasi sistem yang ada sebagai program diagram alur ditinjau untuk tujuan audit. Example, an auditor desk checks the processing logic of a payroll program. Meja auditor ini memeriksa prosesnya logika program penggajian. Selanjutnya ada control flow charting technique atau teknik diagram alur kontrol. Analytic flow chart or other graphic technique are used to describe the control in a system. Jadi diagram alur analitik ini atau teknik grafis lainnya digunakan untuk menggambarkan kontrol dalam suatu sistem. Example, an auditor prepares an analytic flowchart to review controls in the payroll application system. Auditor ini menyiapkan diagram alur analitik untuk meninjau kontrol dalam sistem aplikasi penggajian. Next. Selanjutnya ada mapping teknik atau teknik pemetaan. Special software is used to monitor the execution of program. Perangkat lunak ini khusus digunakan untuk memantau eksekusi dari satu program. Example, the execution of program with test data as input is mapped to indicate how extensively the input test compares with individual program statement. Yang mana eksekusi suatu program dengan data uji sebagai masukan dipetakan untuk menunjukkan seberapa luas sih masukan yang diuji ini dibandingkan dengan individu pernyataan program. Next. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dewi. Kemudian ada Learning Objective 3. Characterize various types of information system audit. Cirikan berbagai jenis audit sistem informasi. Next.
General approach to an information system audit. Pendekatan umum untuk audit sistem informasi. 3-phase structure. 1. Initial review and evaluation of the area to be audited and audit plan preparation. 2. Detailed review and evaluation of controls. Yang ketiga, compliance testing, which is followed by analysis and reporting of result. Terdapat 3 fase struktur. Yang pertama, tinjauan awal dan evaluasi area tersebut yang akan diaudit dan penyusunan rencana audit. Yang kedua, tinjauan rincian dan evaluasi pengendalian. Yang ketiga, pengujian kepatuhan yang diikuti dengan analisis dan pelaporan hasil. Next. The initial review phase determines the course of action the audit will take. Itu ulasan awal The initial review phase determines the course of action the audit will take. Itu ulasan awal fase yang menentukan tindakan yang akan diambil oleh audit tersebut. Decision concerning specific areas to be investigated. Keputusan mengenai spesifik daerah yang akan diselidiki. Deployment of audit labor. Penempatan tenaga kerja audit. Audit teknologi to be used. To be used, apa? Used. Use. Used. Audit teknologi to be used. Itu teknologi audit yang akan digunakan. Terakhir ada development of a time and or cost budget for the audit. Perkembangan suatu waktu dan atau anggaran biaya untuk melakukan audit. Next. Kemudian untuk penjelasannya, what is an audit program? It is a detailed list of the audit procedures to be applied on a particular audit. Standardized audit programs for particular audit areas have been developed and are common in all types of auditing. Jadi apa itu program audit? Itu adalah daftar rinci prosedur audit untuk ditetapkan pada audit yang akan dilakukan. Program audit terstandarisasi khususnya area audit yang telah dikembangkan dan umum dalam semua jenis audit. Next. In the second general phase of the audit is detailed review and evaluation. Documentation of the application area is reviewed. Data concerning the operation of the system are reviewed. Dalam fase umum kedua dari audit, itu adalah tinjauan dan evaluasi secara terperinci. Dokumentasi aplikasi daerah ditinjau, dan data mengenai operasi dari sistem yang dalam fase umum kedua dari audit, merupakan tinjauan dan evaluasi terperinci, mulai dari dokumentasi aplikasi daerah yang ditinjau, dan data mengenai operasi dari sistem ditinjau. Next. The third Nggak kah? Third. third Third. Third Okay. phase. Third phase. Third. The third phase of the audit is testing. This phase produces evidence of complaints with produce. Untuk fase ketiga auditnya adalah pengujian. Fase ini menghasilkan bukti kepatuhan terhadap prosedur yang dilakukan. Next.
Information system application audits. Application control are divided into three general areas. First is input, and next processing, and then output. Sistem informasi audit aplikasi itu terdapat 3 bidang umum. Yang pertama itu ada memasukkan data, kemudian memproseskan data, dan terakhir hasil data atau laporan. Next. Application System Development Audit. System development audits are directed at the activities of system analysts and programmers. Controls governing the system development process directly affect the reliability of the application programs that are developed. Sistem aplikasi audit pembangunan. Audit pengembangan sistem adalah diarahkan pada aktivitas sistem analis dan programmer. Kontrol yang mengatur sistem proses pembangunan secara langsung mempengaruhi kendala program aplikasi yang dikembangkan. Next. Application System Development Audit. Sistem aplikasi audit pembangunan. There are 3 general area of audit concern in the system development process. Ada 3 bidang umum yang menjadi perhatian audit dalam proses pengembangan sistem. 1. System Development Standard atau standar pengembangan sistem. Yang kedua, project management atau manajemen project. Yang ketiga, program change control atau kontrol perubahan program. Untuk pengertian dan penjelasnya ada di next slide-nya. Yang pertama ada System Development Standard atau standar pengembangan sistem. System Development Standard are the documentation governing the design, development, and implementation of application system. Standar pengembangan sistem adalah dokumentasi yang mengatur desain, pengembangan, dan implementasi dari sistem aplikasi yang dipakai. Next. Kemudian yang kedua ada project management atau manajemen proyek. Kemudian yang kedua ada project management atau manajemen proyek. What is project management? It is consists of project planning and project supervision. Apa itu manajemen project? Itu manajemen project itu terdiri dari perencanaan project hingga pengawasan projectnya. Next. Yang ketiga, terakhir itu ada program change control, kontrol perubahan program. What is the objective of program change controls? It is to prevent unauthorized and potentially fraudulent change from being introduced into Ulang-ulang dari awal. Tadi ada pemberitahuan waktu, cuy. Takutnya perekam. Iya. Ulang-ulang. Yang ketiga ada program change control. Yang ketiga dan terakhir ada program change control atau kontrol perubahan program. What is the objective of program change control? It is to prevent unauthorized and potentially fraudulent change from being introduced into previously tested and accepted programs. Apa tujuannya perubahan program kontrol? Hal ini untuk mencegah tidak sah dan berpotensi perubahan palsu yang diperkenalkan ke dalam program yang telah diuji dan diterima sebelumnya. Next. Kemudian ada Computer Service Center Audits.
Audit pusat layanan komputer. Normally, an audit of the Computer Service Center is undertaken before any application audits to ensure the general integrity of the environment in which the application will function. Biasanya audit terhadap layanan komputer dilakukan sebelum permohonan apapun audit untuk memastikan integritas umum dari lingkungan di mana aplikasi akan berfungsi dan dijalankan. Audits may be undertaken in several areas. Audit dapat dilakukan di beberapa area yang memang diminta untuk diaudit. What are some examples? Apa saja contohnya? Next. Contohnya ada 4. Yang pertama ada environmental controls atau pengendalian lingkungan. Kemudian ada physical security of the center, keamanan fisik pusat, data release, report, and computer programs. Rilis data laporan dan program komputer. Dan yang terakhir ada manajemen control atau control management. Next. Audit. Computer Service Center Audit. Audit pusat layanan komputer. Audit of Computer Service Center operation require a high degree of technical training and familiarity with system operation. Audit operasi pusat layanan komputer memerlukan pelatihan teknis tingkat tinggi dan keakraban dengan operasi sistem. Jadi kalau ada kesalahan bakal tahu karena udah akrab dengan sistem operasinya. Next. End of chapter 13. Itu saja dari kelompok chapter 13. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.